Halo minasan, kali ini kontennya berbeda dari yang sebelum-sebelumnya yang random upload. Jadi ini kali pertama konten vlog gitu ya. Saat ini kebetulan eh, kami lagi jalan-jalan di Semarang. Ya ceritanya pacaran sama mantan pacar. Oke, jadi kali ini saya mau bercerita mengenai pengalaman-pengalaman selama eh, bekerja di pabrik ya. Yang pastinya banyak sekali pendapat ataupun pengalaman manis sama pahit itu pasti banyak. Dan ini juga sering terjadi orang-orang baru yang baru bekerja di pabrik itu pasti kaget dengan kondisi kerja dengan perpabrikan seperti apa kerasnya, itu pasti kaget. Dan banyak juga dari mereka itu kan banyak juga dari ini soalnya di pinggir jalan raya ya sambil duduk-duduk santai. Jadi kebanyakan dari mereka yang lulusan baru terutama itu ketika mereka baru kenal dunia kerja terus gabung di pabrik gitu. Kebanyakan dari mereka itu tidak kuat atau istilahnya kayak langsung kabur atau mungkin ada yang resign kayak gitu karena memang nggak kuat. Tapi dari pengalaman saya ini saya ceritakan sesuai pengalaman saya sendiri. Jadi mungkin dari teman-teman mungkin banyak yang beda, boleh nanti bisa ditambahkan di kolom komentar, itu juga tidak apa-apa. Karena dunia pabrik itu kan pastinya kita bekerja sama ratusan orang kan, otomatis kan pengalaman bersosial sama berkomunikasi pasti dibutuhkan di situ. Sedangkan kalau orang yang baru lulus sekolah ataupun kuliah, banyak dari mereka biasanya kan belum terlalu terjun di dunia masyarakat langsung gitu kan. Apalagi orang-orang yang bekerja di pabrik kan kebanyakan masyarakat umum gitu kan, yang memang notabene mulai dari orang-orang biasa sampai orang yang intelektual kan campur semua jadi satu di situ. Otomatis kan untuk cara berbicara, cara bersosial pasti berbeda-beda, cara menerima pendapat, cara menerima pembicaraan kita, atau mungkin yang mudah salah paham atau mungkin yang mudah mengerti juga banyak itu kan. Jadi di situ tantangannya kalau kita kerja di pabrik. Banyak dari mereka itu masih membawa kebiasaan mereka bahwa ketika kita bicara sama orang lain, kita memberikan pendapat sama orang lain, itu mereka harus setuju dengan kita. Nah, di sini yang paling sering salah. Jadi kalau di dunia pabrik itu, ya namanya juga bersosial kan. Paling enggak kan, paling paling umum itu yang paling mudah orang lakuin di pabrik agar bisa bertahan biasanya kan cuma berangkat kerja, gajian, atau berangkat kerja, pulang, terus nunggu gajian sudah selesai gitu. Cuman juga ada banyak orang juga yang uh, dunia kerjaannya mereka itu dibuat juga kehidupan sehari-hari, dalam artian kan ya kerja ya sambil menikmati keseharian. Kebanyakan orang yang bikin mereka cepat resign biasanya berhadapan dengan orang-orang yang keras kepala, berhadapan dengan orang-orang yang cara berbicaranya mungkin kasar atau mungkin keras ya, atau mungkin yang susah mengalah, atau mungkin ya adalah ya pastinya di semua pekerjaan ada yang mungkin cari image ya, kayak cari image seperti itu ya, bahasa halusnya gitu. Dan ya nggak sedikit juga pasti ada yang nggak merasa nggak nyaman lah, atau mungkin apa sih kayak gitu, seperti itulah di dunia pabrik, pekerjaan pabrik. Jadi paling mudah sih biar biar kerja bertahan sampai lama itu istilahnya betah gitu ya. Sorry, sudah terbiasa hidup di di luar negeri, jadi istilah-istilah bahasa Indonesia ini agak susah. Biar betah gitu. Ya itu tadi,
berangkat kerja, kerja, pulang, nunggu sampai tanggal gajian udah gitu aja. Tapi kalau pengen yang ngejalanin hari-hari pekerjaannya seindah mungkin gitu, wah ya pasti harus belajar bersosial lah sama banyak orang. Cara bersosial yang benar, baik sopan santun, apalagi di Indonesia kan, terutama di daerah-daerah yang mungkin masih tergolong belum milenial, atau mungkin di desa itu kan banyak kan itu pabrik-pabrik yang memang didirikan di area tengah-tengah desa, karena memang untuk pertama kan untuk menyerap tenaga kerja, yang kedua kan memang jauh dari kota, jadi transportasinya nggak terlalu terganggu kayak gitu kan kalau jauh dari kota, dan mungkin ada syarat lainnya. Karena di situ banyak orang-orang yang kategorinya mungkin dari desa, mungkin yang adatnya masih kuat, otomatis jiwa sosialnya juga kuat. Nah, yang banyak terjadi itu adalah kita belum bisa memposisikan diri kita untuk bersosial dengan mereka. Cara berbicara kita mungkin yang belum sopan, kita yang masih egois, sama kita yang memang harus menang dalam berargumen itu masih sering terjadi, terutama orang-orang yang belum terbiasa atau baru memasuki dunia pekerjaan di pabrik. Dan juga nggak sedikit juga yang memang malah suasana pekerjaannya jadi nggak nyaman karena mungkin banyak musuh atau mungkin banyak yang nggak disuka, itu juga banyak ya. Kemudian mungkin yang sampai tanda kutip agak agak kasar gitu ya, mungkin ya shouting, teriak sampai teriak gitu juga ada, adu argumen. Itu sebenarnya kalau di dunia pabrik itu hal biasa, selama itu memang tidak sampai bersifat melecehkan gitu ya. Sebenarnya kayak gitu. Dan juga tetap harus tata krama lah, tetap lah ya, masih orang Indonesia pasti. Nah terus kalau saran saya sih, ini cerita dari saya sendiri juga sih, pengalaman pribadi. Biar betah sama biar tidak diremehkan orang lain atau mungkin tidak dibenci orang lain, paling mudah. Ya sebisa mungkin kita tetap membawa adat kita, sopan santun gitu ya, dalam menyampaikan pendapat. Yang paling sering kan menyampaikan pendapat, terus ngobrol ya, dan juga tidak terlalu meremehkan orang lain. Itu yang paling penting. Kemudian dari background pendidikan juga, nah itu kita tidak perlu lah ya untuk membawa background pendidikan kita jeber-jeberkan di orang atau lawan bicara kita, terutama untuk yang mungkin beda kelas pendidikannya juga. Itu sebenarnya nggak perlu. Yang penting kan di situ kan kerja bersama. Bisa disebut staff mungkin karena ada operator, ada worker. Bisa disebut worker mungkin karena memang ada staff gitu ya. Yang dan juga bisa disebut atasan itu karena ada bawahan. Bisa disebut bawahan karena ada atasan. Jadi sama-sama terhubung lah di situ ya. Jadi nggak bisa salah satu harus meremehkan dan salah satu langsung menyepelekan, itu nggak bisa. Namanya juga kerja bareng-bareng gitu kan. Ada Meng. Itu yang paling sering terjadi adalah di situ, karena kita sudah ada di suatu posisi yang mungkin kita anggap wah gitu ya, kita anggap spesial, lalu kita mungkin meremehkan orang lain. Kemudian kita kurang mengerti dengan posisi orang yang bekerja di bawah kita. Itu juga bisa mengurangi orang lain dalam menghormati kita. Yang paling sering terjadi itu di dunia perpabrikan. Terus apalagi ya? Paling sering ya itu ya, komunikasi, budaya, sosial. Pastinya kan berasal dari beberapa budaya yang berbeda kan. Biasanya kalau kita kerja di luar kota namanya perantauan gitu ya. Contohnya saya kan ini aslinya kan asli Jepang gitu kan, kerja di Gerobogan. Nah kayak gitu contoh. Enggak ya, orang Indonesia lah.
Terus untuk biar betah juga itu tadi, meskipun bawahan kita, atasan kita, atau mungkin teman sepekerjaan kita, ketika dia kesulitan dalam memahami katakanlah arahan-arahan kita atau perintah-perintah kita, atau mungkin kita menyampaikan perintah dari atasan kita ke teman kita atau bawahan kita gitu ya. Kalau mereka menerimanya secara misunderstanding atau mungkin kesalahpahaman, kita jangan langsung marah atau mungkin jangan langsung menegur dulu, jangan. Kita coba pastikan dulu pemahaman yang dia dapat itu seperti apa. Karena mungkin memang dia benar dari cara pandang dia dan kita juga benar dari cara pandang kita. Hanya saja di situ ada perbedaan arah kayak gitu kan. Jadi di sini kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain. Kita harus pastikan dulu kenapa dia pemahamannya seperti itu. Karena apa? Yang pastinya beda orang, beda divisi, itu udah pasti beda lingkungan juga. Otomatis seperti istilah-istilah area kerja itu juga pasti banyak yang berbeda. Itu kan, contoh orang yang kerjaannya di pabrik sama orang yang kerjaannya di luar pabrik, satu kata itu bisa berbeda arti dalam penerapan itu ya. Jadi otomatis sudah beda divisi atau mungkin beda kedudukan, beda posisi, itu pasti misunderstanding tidak bisa dihindari, pasti sering sekali terjadi. Maka dari itu kita mungkin sebagai orang yang mungkin memberikan perintah atau menyampaikan arahan, saran saya nggak perlu buru-buru emosi lah gitu ya. Meskipun kita ada deadline ataupun dikejar waktu juga, dimarahi atasan, kita tetap sesama manusia, sesama orang yang bekerja, sampaikan dengan bukan halus sih, sampaikan dengan sebaik mungkin secara etika, menghargai sesama ciptaan, menghargai sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Karena kalau teman-teman kerjaan kita juga nyaman dengan kita, otomatis lingkungan kita juga nyaman, kita kerja juga betah, saling sapa. Nah itu juga salah satu faktor bikin betah. Bayangkan kita kerja di tengah-tengah orang yang membenci kita, kita dari duduk mau berdiri sedikit aja itu udah dilirik, wah ini mau kentut kayak gitu, contoh gitu. Jadi ya itu tadi, lebih belajar mengenai bersosial, menyampaikan tutur kata gitu ya, sama etika yang paling penting, karena kita hidup di Indonesia yang kaya budaya otomatis kan. Terus kebiasaan yang membawa permasalahan di luar pekerjaan dibawa ke dalam pekerjaan. Kemudian kondisi-kondisi situasi di luar pekerjaan yang disama-samakan dengan lingkungan pekerjaan, terutama pabrik. Udahlah, kita harus sudahi hal-hal seperti itulah, karakter yang membawa dunia luar ke dunia pekerjaan kita lah. Karena pastinya di dunia luar mungkin saja di satu area kerjaan orang itu mungkin sama pengalamannya, kemudian sama situasi yang mereka dapatkan dengan kita, tapi belum tentu di dunia luar atau di luar area pekerjaan mereka merasakan kehidupannya sama seperti kita gitu. Jadi memang tidak ada yang sama, itulah spesialnya manusia. Setiap manusia itu pasti diciptakan berbeda-beda, lingkungannya juga itu kan, dibesarkan di lingkungan yang berbeda juga, meskipun di pekerjaan yang sama dengan tuntutan pekerjaan yang sama. Otomatis kita juga harus melatih mental kita juga, cara menghadapi orang yang selalu berbeda-beda dengan situasi mood dan mental orang yang selalu berbeda. Itu kita harus belajar di situ. Itu ya. Caranya gimana belajar mengenai bersosial seperti itu? Iya, kita membiasakan diri untuk mencoba mengobrol dengan mereka secara
sopan gitu ya, secara etika. Tidak perlu meninggikan atau merendahkan level seseorang. Itu kemudian ya mencoba mengerti dulu sebelum kita memberikan emosi. Karena yang namanya emosi itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, tetapi menambahkan satu jalan untuk berpikir lebih ruwet gitu ya. Jadi menambahkan satu jalur yang malah bisa jadi itu tambah membingungkan dalam menghadapi situasi tertentu. Itu emosi, amarah. Dan sebaliknya ketika kita dihadapi dengan situasi dengan atasan kita yang marah, teman pekerjaan kita yang marah, kita berpikirnya seperti ini, jangan kita balas marah karena kita benar gitu, jangan. Ya pastinya kalau kita menghadapi api biar padam pakai apa? Pakai apa, Wel? Pakai es krim bukan? Pakai air otomatis kan. Kalau kita menghadapi api pastinya harus pakai air, jangan pakai api juga. Jadi di sini kalau kita menghadapi orang yang sedang emosi dengan kita ya, pertama kita tetap tenang, tidak perlu membantah, tidak perlu ikut emosi, tenang dulu, alasannya dia emosi dulu seperti apa. Kita tunggu, paling enggak kalau kita bisa tunggu aja dulu 15-30 menit lah, baru mereda, nanti kita baru tanya kenapa, ada apa, seperti itu. Atau memang kalau si dianya kayaknya kok bawaannya pengen cari lawan itu ya, cari lawan untuk marah gitu itu paling enggak ya kita pakai nada rendah dulu lah, sabar dulu ya. Memang kesabaran itu memang terkadang tidak bisa menyelesaikan masalah terkadang, tetapi paling tidak kita bisa terhindar dari suatu masalah yang lebih berat dari saat itu kesabaran seperti itu ya. Jadi semua itu pasti ada jalan, terutama untuk orang-orang yang saat ini ya mungkin sedang tidak tenang, tidak nyaman bekerja di pabrik. Ya saran saya yang pertama jelas nikmati dulu pekerjaan, terus mencoba membuka diri buat cari teman lah, teman ngobrol, atau mungkin ya iseng-iseng pertama-tama paling kalau kita agak introvert ya paling pas kita makan siang, jangan pas lagi kerja loh ya ngajak ngobrolnya, pas makan siang atau pas istirahat ya iseng-iseng tanya area mana mas mbak kayak gitu. Nanti dari situ kita kalau sudah terbiasa ngomong sama orang pasti juga terbiasa kok bersosial sama yang lain sambil belajar cara ngobrol dengan yang lain. Itu kalau dari sisi saya, saran saya. Kalau aku sih itu sok dekat sok kertas. Iya tergantung. Kalau posisinya lagi single ya menguntungkan ya kan. Tapi nggak apa-apa lah, sok kenal sok dekat kalau memang endingnya bisa ke jenjang yang lebih jauh bisa. Bukan ke jenjang yang lebih ruwet loh ya. Gitu. Itu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Mas Doni, Pak Doni, kalau saya di sini seperti ini tuh boleh curhat boleh, cerita boleh di kolom komentar. Nanti coba saya jawab juga nggak apa-apa. Itu kalau dari segi saya yang semi lapangan pekerjaannya. Kalau dari ini Mbak Ocha, nggak ada tambahan mungkin atau cerita-cerita? Kalau mau tanya-tanya, tapi jangan private chat ya. Ya kalau tanya-tanya di kolom komentar boleh, nggak perlu DM gitu ya. Bahaya nanti kan. Bahaya nanti pada dikira ya enggak. Gitu. Oh iya ini ngomong-ngomong, kenapa apa namanya? Channelnya namanya apa, DNO ya? DNO Studio. Nah, itu Doni dan Ocha. Ya, Ocha. Karena ada hanya di situ jadi bacanya Ocha. Ya. Harus alay. Kalau nggak alay nggak lolosan, nggak lulus nanti. Ini kebetulan hari Jumat malam Sabtu jadi belum terlalu rame. Ya tadi sambil nunggu, sambil angin malam karena nggak terlalu rame juga pejalan kakinya ya, sambil cerita-cerita. Itu jadi di dunia perpabrikan gitu ya. Saya dulu juga awal waktu kerja, awal 3 bulan itu saya sudah megang surat resign, sudah ada tanda tangannya, tinggal ngasihkan ke HR.
Dan kebetulan setelah itu di penghabisan di on the way penghabisan 3 bulan, bulan ketiga itu ya, Lebaran kan. Ada libur Lebaran, kalau dulu tahun masih 2 mingguan ya dulu ya. Nah, setelah selesai libur Lebaran, ternyata setelah masuk kerja, loh kok biasa, udah gak resign kayak gitu. Jadi kalau semisal kita ada apa namanya ya, unek-unek atau ketidaknyamanan, atau mungkin istilah kerennya itu pikiran banter kayak gitu ya. Kalau mental bagian dalam kita yang sakit, cobalah kita pergi ke luar. Artinya healing gitu ya. Sorry. Kalau bagian luar kita yang sakit, pegal-pegal segala macam, nah kita perlu bagian dalam yang kita obati, seperti itu seimbang. Jadi kalau mental kita yang sedang sakit, mental illness itu tidak nyaman, serba was-was itu ya, coba kita keluar di tempat-tempat yang mungkin cocok buat healing gitu ya. Kalau saran saya sih yang banyak warna hijau, tuh ya, banyak warna hijau. Bukan di greenhouse, tapi mungkin di persawahan, gunung gitu kan. Soalnya kebanyakan pabrik di area persawahan ya, nggak tahu kenapa ya, di area persawahan. Itu kan lebih mudah buat healing. Kalau badannya pegel, biasanya orang-orang kan pergi ngetep gitu kan, nongkrong, karaoke, terus makan bareng gitu ya, paling ya jalan-jalan di kota kayak gitu. Itu juga sudah cukup sebenarnya. Secukupnya lah gitu ya. Jangan sampai apa? Jalan-jalannya 8 jam, rebahannya 8 hari gitu. Jangan sampai kayak gitulah. Terus apa namanya, healingnya nyanyi-nyanyi, terus seneng-seneng nongkrongnya 5 jam, puasanya 5 hari gitu. Ya secukupnya aja lah. Itu yang penting seimbang seperlunya. Kalau sekarang kan banyak juga healing virtual kan, jalan-jalan virtual, YouTube gitu. Ini ngomong-ngomong healing virtual, di channel juga ada loh video soal healing virtual, itu juga bisa cek. Ada juga kontes budaya, apa kemarin namanya, Meronan itu juga ada. Itu bisa cek di video-video sebelumnya. Itu healing. Nanti juga kita buatin konten-konten lainnya juga. Ya karena konten ini channel ini masih dalam pengembangan, juga masih agak sibuk ya. Ya seperlunya aja sih. Ya bukan seperlunya aja sih, apa ya, disempat-sempatin lah ya, disempat-sempatin. Itu. Atau mungkin kalau nanti ada pertanyaan lagi, boleh ya nanti ya di kolom komentar. Ini sorry kalau nggak lancar ngomongnya, memang nggak terbiasa ngomong dadawat, nggak seperti yang ini, yang biasa hobinya ngomel-ngomel gitu ya. Skill ultinya itu ngomel-ngomel gitu. Tuh ya, udah pulang. Ya, ini udah waktunya pulang, besok ada agenda lainnya. Ya nanti ya paling secepatnya nanti kita siapin videonya buat diupload ya ini. Kita harus pulang, kemudian tadi habis jalan-jalan di Semarang, di mall itu ya, di DP Mall, salah satu mall di Semarang. Lumayan guys, kan saya orang desa ya, sesekali liburannya di kota, biar nggak apa namanya, nggak desa-desa amat. Jadi ini pemandu wisatanya ini. Itu ya, ada tambahan lagi mungkin untuk kiat-kiat, paling ya itu sih. Jadi itu tadi lah ya, bersosial, cara skill berbicara kita ke orang lain lebih diperbaiki lagi. Nggak harus kita pakai bahasa kerama, nggak harus kita pakai bahasa kromo lugu. Setidaknya tutur kata kita itu tidak yang bersifat merendahkan atau menyinggung gitu ya. Kalau memang terlanjur menyinggung, kata maaf itu tidak ada salahnya. Beneran, meskipun terlambat, kata maaf itu tidak ada salahnya. Dan itu bisa memperbaiki emosi orang lain, bisa menurunkan emosi orang lain. Meskipun tidak sepenuhnya turun, tapi paling enggak
ya kita tunjukkan adat kita, yaitu meminta maaf. Itu ya. Terima kasih, itu dari kita di Eno Studio untuk vlog pertama. Ciao.